Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martasya Aprilia dari jurusan Matematika Angkatan tahun 2024. Di sini saya akan menjawab lampiran soal mengenai pernyataan kondisi di mana untuk menjawab lampiran soal nomor 2 tentang konversi mata uang. Nah, langsung saja saya akan membuka. Untuk soalnya saya akan share screen. Nah, di mana soalnya ini adalah untuk membuat program konversi mata uang. Terdapat 5 mata uang. Kita harus dapat memilih satuan mata uang yang ingin dikonversi, lalu inputkan nominal uangnya, kemudian pilih satuan mata uang yang ingin dikonversi, beserta opsi untuk konversi ke semua mata uang. Nah, programnya dibuat menggunakan Sweetcase. Jadi di sini kita akan menjawab terlebih dahulu flashcode dan juga program flowchartnya. Untuk flowchartnya, di mana passcode-nya ini pertama yaitu untuk mata uang awal, mata uang tujuan menggunakan tipe data integer, bilangan bulat, dan nanti nominal hasilnya itu real, bilangan asli atau bilangan yang bisa berkoma. Nah, untuk pertamanya kita inputkan dulu, pilih mata uang awalnya, ada IDR. IDR itu adalah mata uang Indonesia rupiah, itu mata uang resmi Indonesia. Nah, yang kedua itu USD. USD itu United States Dollar, yaitu mata uang resmi Amerika Serikat. Yang ketiga Euro. Euro itu ada mata uang resmi Uni Eropa. Nah, yang keempat itu adalah INR. INR itu Indian Rupee, yang mana itu mata uang resmi India. Dan yang kelima itu ada BTC, Bitcoin, yaitu mata uang kripto. Untuk biasanya kan sering ada di internet itu. Dan readline nanti kita akan mengetikkan semua mata uangnya. Kita masukkan nominalnya, dimana kita nanti inputkan nominal, dan nanti kita disuruh di write line ini kayak cash gitu, dimana kita pilih mata uang tujuannya dulu. Pertama tadi ke Indonesian rupiah, ada ke USD, ada ke Euro, ada INR, Bitcoin, dan juga ke 0 itu konversi ke semua mata uang. Nah, nanti kita akan menginputkan mata uang tujuan. Selanjutnya ke menu if, di mana if ini nanti ke mata uang tujuan awal, mula-mulanya 0, lalu kita masukkan cash pertama mata uang awal. Mata uang awal itu di nominal dikali dengan, kan kita mata uang yang pertama itu kita ke Indonesia rupiah, jadi nominal ini dikali dengan Rp1 itu akan simpan ke cash 1 hasil. Jadi yang ke cash 2 ini nominal dikali tadi Rp1-nya itu ada 15,6 USD ke simpan ke hasil. Yang ketiga itu nominal dikali dengan Rp1-nya itu 18,5 euro itu akan disimpan di hasil. Dan yang cash keempat tadi ada nominal kalau 0,013 INR, Indian Rupee. Nah, yang kelima itu ada mata uangnya kayak kripto itu, Bitcoin. Nah, selanjutnya ke right loan, di mana kita akan masukkan ke Indonesian rupiah, di mana untuk hasilnya itu kita berbandingkan dengan 0. Nah, dia hasilnya itu awal mula-mula, dan nanti ada 2 di belakang koma. Kita menggunakan bilangan yang berkoma. Nah, cash mata uang kan biasanya identik, kalau rupiah itu ada di belakang koma, misalnya Rp1.000 1.000,00. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, cash untuk mata uang, di mana mata uang USD. Nah, di mana yang pertama itu untuk 1 USD-nya ini ada sekitar nominal nanti 0 dikali 0,64 itu untuk simpan ke satu hasil. Yang kedua itu ada nanti 1,1 USD itu dikali dengan nominal ke hasilnya yang nomor 2. Nah, 1 USD tadi kalau kita konversi ke euro itu ada 1,19 euro itu dikali dengan nominal dan dibagi nanti ke hasilnya. Nah, terus yang nominalnya untuk Indian Rupee ini, INR, itu nominal dikali dengan 0,00087 itu dikali dengan nominal dan dihasilkan di 4. Nah, jadi untuk 1 USD-nya kalau di Bitcoin itu ada sekitar
91.000,0 dikali dengan nominal ke hasil. Nah, ini untuk konversi nanti dia akan ke USD. Nah, hasilnya ini nanti akan berapa jumlah awalnya itu nanti akan berakhir dengan dua koma dua angka di belakang koma. Selanjutnya ke cash mata uang yang ketiga di mana yaitu euro. Jadi 1 euro nanti kalau dirupiahin ada sekitar 0,054 dikali dengan nominalnya ditaruh di hasil yang rupiah. Nah, itu Indonesian rupiah. Nah, terus yang kedua itu 1 euro ini dia kalau dikonversi 0,84 USD itu dikali dengan nominal nanti hasilnya di nomor 2. Nah, ini untuk mencari hasil berapa kita konversikan mata uang itu. Misal 1 euro dikali dengan nominal itu nanti disimpan di variabel hasil. Ini juga sama. Nah, untuk rate-nya ini juga sama. Nanti tadi dari berapa tadi kita konversikan. Nah, ini tadi dari 1 Indian Rupee itu 1 Indian Rupee itu sekitar 73,15 IDR atau Indonesian Rupiah dengan nominal nanti disimpan ke hasil. Nah, ini sama seperti tadi dikonversikan ke mata uang ke Indonesian Rupee. Nanti hasilnya 2 angka di belakang koma. Ini sama untuk mata uang yang Bitcoin juga sama ini. Nah, nanti dia akan ke Bitcoin juga hasilnya ke mata uang Bitcoin. Ada juga di cash untuk mata uang tujuan tadi. Mata uang tujuan ini misalkan kita ke mana tadi ini sama seperti tadi untuk nominalnya. Ini sama untuk nominalnya. Jadi misalkan tadi 1 rupiah tadi dikali dengan nominalnya itu disimpan di hasil. Nah, ini 0,064 tadi dari berapa rupiah kita konversikan ke dikali dengan nominal ke hasil. Ini juga sama, cash 2-nya juga sama. Cash 3-nya juga sama. Nanti ke mata uang apa juga dia nanti ke konversi kemana. Nah, untuk cash 4 juga 0,013 ini dikali dengan nominal, dia akan ke konversi kemana ke hasil atau dia akan ke mata uang yang kita tuju sama ini. Nah, kalau semuanya setelah diinput nanti akan menghasilkan hasil konversinya. Berapa hasil konversi itu lanjut dibagi 2 koma 0 dibagi 2 angka di belakang koma. Nah, untuk flowchartnya sendiri itu simple, dimana kita menginputkan tadi pilih mata uangnya tadi ada Indonesian Rupiah, ada USD, ada Euro, ada Indian Rupee, ada Bitcoin gitu. Nanti diinputkan masukkan nominal. Setelah itu kita inputkan juga pilih mata uang tujuan tadi. Ada ke Indonesia, USD, Euro, Indian Rupee, Bitcoin, dan juga ke semua mata uang. Lanjut, setelah itu kita akan di sini yaitu untuk cash pilihan, di mana cash pilihan itu kalau dia benar nanti dia akan dikonversi ke semua mata uang. Nah, kalau dia setelah ke konversi mata uang maka dia akan dihitung hasil konversi untuk semua mata uang itu dari Indonesian, dari USD, dari Euro, dari Indian Rupee, dari Bitcoin. Nah, nanti akan di-outputkan ditampilkan hasil konversinya dan diakhiri. Nah, kalau dia false, dia akan ke konversi ke mata uang tujuan tertentu. Jadi, kalau ini ke Indonesia, ke USD, ke Euro, ke Indian, ke BTC, dan nanti akan dikonversi ke salah satu mata uang yang kita pilih. Nah, dan diakhiri dengan N. Nah, langsung saja. Setelah itu kita ke menu kode blocks. Nah, di sini saya tidak panjang untuk mengetikkan satu-satu karena di sini kurang lebih ada sekitar 142 line. Nah, jadi ini banyak sekali yang mau kita masukkan kalau kita menggunakan satu-satu. Jadi di sini saya persingkat saja dan ini hasilnya. Nah, di mana saya akan memberikan penjelasan per satu line-nya. Jadi untuk include iStream ini kita nanti untuk menginputkan si out, si in-nya ini. Nah, sedangkan include iMoney ini karena kita menggunakan fungsi set repetition ini. Nah, set repetition 2 ini karena ini untuk kita membuat bilangan koma 2 angka di belakang koma. Jadi kita menggunakan include iMoney. Nah, sedangkan di using namespace STD ini
Kenapa? Karena kita tidak mau memberikan STD berulang di antara si out dan si in-nya. Nah, in-main ini yaitu menu utamanya. Nah, di line 5 sama 6 ini merupakan tipe datanya. Di mana untuk mata uang awal, mata uang tujuan dia menggunakan tipe data integer. Dan untuk nominal hasilnya itu dia menggunakan tipe data double atau tipe data yang berkoma. Jadi dia itu seperti tipe data float, tapi lebih akurat dibandingkan tipe data float itu sendiri. Nah, selanjutnya ini kita masukkan. Jadi untuk kita memilih mata uang awal. Nah, di line 8 sampai line 26 ini di mana kita memberikan inputan mata uang awalnya ada tadi Indonesian rupiah yang pertama, yang kedua USD Amerika, yang ketiga euro, euro Eropa, yang keempat itu Indian rupee, yang kelima itu Bitcoin. Nah, ini untuk kepilih mata uang awal. Kita memilih misalkan nanti ini untuk pilih mata uang awal di nya ini. Kita pilih antara 1 sampai 5. Setelah itu kita masukkan nominalnya. Nanti dia akan terinput masukkan nominal. Di mana kita input nominal sesuai dengan keinginan kita dan nanti kita pilih mata uang tujuan ini. Nah, nanti enter dan ini ada pilihan tadi 5 tadi dan 0 ini adalah konversi nanti kalau kita ke semua mata uang. Nah, lanjut kita inputkan pilihan mata uang tujuan kita mau kemana, apakah ke Indonesia, apakah ke USD, apakah ke Euro, apakah ke INR, atau ke Bitcoin. Nah, selanjutnya tadi kita karena soalnya menyinggung tentang sweet cash, maka di sini kita akan memakai sweet cash. Yang pertama untuk sweet cash mata uang tujuan. Di mana untuk mata uang tujuan tadi setelah kita inputkan kita mau kemana, ke mata uang mana. Nah, jadi kita ada di sini ada sekitar 5 cash karena itu adalah ada 5 konversi mata uang. Yang pertama itu di cash pertama konversi ke Indonesia. Nah, jadi untuk mata uang awalnya itu kita menggunakan sweet cash 1 sampai 5 untuk menginputkan kayak 1 rupiahnya itu tadi ke berapa USD, berapa nominal USD, berapa nominal dari euro, berapa nominal dari INR, berapa nominal dari Bitcoin. Nah, ini untuk satuan atau nilai mata uangnya. Nah, jangan lupa di break karena break itu adalah untuk mengakhirkan suatu program kalau dia kita pilih itu dan yang lainnya tidak akan terpilih. Nah, ini untuk konversi ke Indonesia. Nah, ini jangan lupa nanti dia akan tertampil kalau kita konversikan ke Indonesia, maka ke IDR. Ini fix, ini artinya nilai yang fix, berapa nilai yang kita masukkan tadi. Dan saturation ini yaitu di mana dia itu menginputkan 2 angka di belakang koma, karena kita masukkan 2. Dan nanti hasilnya dari konversi ini. Nah, dilanjutkan dengan yang lain dan di enter. Nah, selanjutnya di cache 2 untuk konversi ke USD. Di mana untuk mengkonversi ke USD, ini adalah kalau string 2 ada warna kayak tulisan biru kayak enggak terang itu artinya menambahkan komentar saja. Dia tidak akan baca di program, tapi user tahu bahwa kita menginputkan atau memberitahu tentang ini, tentang program yang akan kita jalankan. Nah, jadi ke sweet mata uang awal tentang ke USD sama seperti rupiah tadi, jangan lupa di kurung buka sama kurung tutup karena kurung buka sama kurung tutup tuh untuk memberitahu kita bahwa program itu ada ke 1 sampai 5 yang akan diproses dari keseluruhan kalau kita memilih sweet mata uang konversi ke USD. Nah, jadi langsung saja kayak tadi 1 USD-nya berapa rupiah? Sekitar 0,064 rupiah dikali dengan nominal. Nanti untuk hasilnya jangan lupa di break untuk mengakhiri dari program yang telah kita inputkan tadi. Nah, setelah itu nanti sama juga dia akan terkonversi di mana untuk 1 USD itu nanti ada juga ke euronya 1,19 euro dikali dengan nominal dan ini hasilnya. Nah, jadi kalau misalkan kita ke Indonesia, nah kita konversi ke USD, maka nanti akan tertampil seperti ini. Maka dia nanti akan terkonversi dari ini misalkan ke USD. USD tadi misalkan 1 USD. Nah, kita klik mau ke Indonesia misalnya. Nanti dia muncul outputnya berupa 0,064 ini. Nah, jangan lupa ke out ke USD. Kita menampilkan ke USD-nya berapa tadi, nilai fix-nya tadi. Dan 2 angka di belakang koma dan hasilnya dari program ini. Nah, sama juga untuk euro sama
Indian Rupee juga sama, Euro dan Rupee juga sama, dia ke mata uang awal dulu kita konversi. Setelah kita konversi ke mata uang awal, dia nanti akan misalkan satu euro itu nanti kalau ke rupiah berapa, jadi 0,054 rupiah dikali dengan nominalnya, jadi mendapatkan hasil. Nah, ini merupakan suatu proses atau suatu agar kita mengetahui hasilnya itu sendiri. Nah, selanjutnya kalau satu euro tadi ke USD ada 0,84 USD dikali dengan nominal kita inputkan, nanti hasilnya akan ada. Nah, ini sama untuk euro. Nah, untuk Indian Rupee ini juga sama, cash 4 dia dan di cash 5 untuk Bitcoin. Nah, sama karena kita menginputkan 5 mata uang, jadi kita menggunakan cashnya ada 5. Nah, jadi di mana untuk mata uang awalnya sama tadi, ini untuk satu 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 rupiah. Nah, itu kalau ke Indonesia itu sekitar 73,15 rupiah dikali dengan nominal, dan itu hasilnya akan disimpan ke hasil. Nah, jangan lupa diberi karena ini untuk mengakhiri program yang telah kita inputkan. Nah, dia nanti langsung mengetahui apa itu output programnya itu. Nah, sama seperti tadi kalau misalkan satu satu rupiah dia kalau dia ke USD ada 1144,4 USD dikali dengan nominalnya. Nah, itu disimpan ke hasilnya. Sama nanti dia akan ke rupiah di mana untuk nilai fixnya, dan itu nanti akan tertampil nilai 2 angka di belakang koma dan akan menampilkan hasilnya. Yang kelima itu ke Bitcoin, konversi ke Bitcoin, di mana untuk konversi ke Bitcoin itu kita ke mata uang awal, di mana itu nanti dari satu Bitcoin itu dia ke berapa rupiah dia. Kalau di rupiahin dia ke Indonesia, ini kan kalau Indonesia itu kan mata uangnya awal kan nomor pertama, jadi 0,000067 rupiah dikali dengan nominalnya, nanti hasilnya berapa. Nah, sedangkan kalau misalkan satu Bitcoin itu di USD, nah USD kan tadi nomor 2 Amerika Serikat kan, jadi 0,000011 dikali dengan berapa nominalnya. Nah, itu nanti disimpan ke hasilnya. Nah, sama sampai dia programnya mengeluarkan hasil konversinya itu. Selanjutnya ke cash yang nol, cash awalnya di mana untuk konversi ke semua mata uang. Jadi nanti dia akan tertampil pilihannya konversi ke semua mata uang. Nah, di mana ini untuk proses konversi ke semua mata uang. Dari ke Indonesia ini hasilnya konversi ke Indonesia, dia switch cash. Ini untuk mata uang awal Indonesia sama seperti tadi hampir nilainya. Nah, ini juga kalau ke USD juga satu USD ada 0,064 rupiah. Ini untuk kita menginputkan ke semua mata uang. Nah, ini juga kurang lebih sama. Dia akan ke konversi ke misalkan ke Bitcoin juga. Ini nanti kalau misalkan ke 0, misalkan satu Bitcoin ke Indonesia, jadi dia 0,000067 dikali dengan nominalnya, itu mendapatkan hasilnya. Nah, sama seperti tadi jangan lupa di default. Nah, kalau misalkan tadi kan cashnya cuma ada 5, 1 sampai 5. Nah, kalau misalkan kita inputkan 6 ataupun inputkan misalkan 7 lebih dari 5, nah maka dia programnya akan keluar pilihan tidak valid, dan jangan lupa ditutup yang di pilihan switch tadi, dan ini untuk penutup di bagian inmen. Coba kita run dulu karena tadi terlalu panjang ya, jadi saya langsung saja dan kita lihat hasil runnya. Nah, di mana misalkan kita menginput pilihannya tidak valid. Nah, misalkan kita dari 6. 6 kan tidak ada di pilihan, misalkan kita masukkan 60. Nah, kita misalkan konversikan 6. Nah, pilihan tidak valid karena apa? Karena di sini cuma ada pilihannya 1 sampai 5 saja. Nah, kalau misalkan kita pilih yang sesungguhnya ya. Kalau misalkan
Nah, kalau misalkan nanti kita akan menginputkan yaitu datanya di mana, datanya itu ada sekitar semua mata uang, maka kita pilih yang nol tadi. Karena apa? Karena kita akan menginputkan ke semua mata uang itu. Nah, nanti ini tadi agak sedikit terkendala. Kita lihat dulu filenya tadi. Untuk nomor 2. Nah, ini filenya tadi. Coba kita run lagi. Nah, misalkan kita ke di mana kita misalkan pilih Indonesia dulu. Nah, kita masukkan misalkan nominalnya 200.000. Nah, setelah itu kita pilih ke USD. Nah, maka dari dolar USD itu ada sekitar 12.800 USD dari 200.000. Nah, jadi dia kenapa ada dua nilai, dua angka di belakang koma? Karena kita menantikan tadi set repetition-nya itu 2, karena jadi dia akan menampilkan yaitu 2 di belakang koma. Coba kita misalkan nampilin seluruhnya misalkan. Kita misalkan dari pilih mata uang USD, kita masukkan misalkan 159.000, misalkan 159.000 USD, kita pilih ke konversi semua mata uang. Nah, jadi dia akan terkonversi. Nah, kalau ke Indonesia misalkan dia sekitar ada itu 2.480.400, sekitar dua hampir 2 miliar ya, 480 juta 480 juta 400.000 rupiah. Sedangkan ke USD benar ini nilainya. Kalau ke UNER atau ke Euro ini adalah sekitar 133.560 euro. Kalau ke Indian rupiah ini juga banyak ya. Ini ada sekitar hampir ratusan miliar mungkin ya ini. Nah, untuk ke BTC ini 1,75. Nah, mungkin ini untuk codingan di mengenai konversi mata uang pada C++. Lanjut juga kita ke Pascal. Di mana juga di Pascal sama ya. Saya langsung saja mengetikkannya karena ini juga terlalu panjang. Ada kurang lebih sekitar 123 line. Jadi ini langsung saja saya jelaskan per stepnya ya. Nah, untuk yang pertama program konversi mata uang, untuk kita membuat program itu dalam bentuk apa. Yang kedua adalah usage CRT, di mana itu kita memasukkan, karena tadi kita mengetikkan CLR, maka kita akan mengetahui dan kita akan membersihkan layarnya agar dia yang dari berapa line tadi kita menggunakan versi berapa pascalnya, dia tidak akan tertampil. Nah, var ini adalah untuk menentukan variabelnya. Kita memakai variabelnya mata uang awal, mata uang tujuan bertipe data integer. Terus untuk nominal dan hasil bertipe data bilangan real. Dan begin ini untuk kita kayak kalau di C++ itu pakai kurung kurang terbuka. Nah, selanjutnya itu tadi CLSCR tadi sudah kita tahu kan untuk membersihkan layar itu sendiri. Nah, untuk line 8 sampai line 26 itu dia ini untuk menginputkan pilihan untuk mata uang awal dan juga untuk memasukkan nominalnya. Dan untuk pilih mata uang tujuan di mana nanti akan tampil di layar pilihan mata uang awal, ada Indonesian rupiah, ada USD Amerika, ada Euro Eropa, ada INR atau Rupiah, ada juga Bitcoin. Nah, di mana nanti dia akan tertampil seluruhnya dan dia akan diinputkan di mata uang awal ini. Kita pilih antara cash 1 sampai cash 5 ini. Nah, lanjut nanti dia akan masukkan yaitu nominalnya. Nominalnya berapa kita masukkan di read nominal ini. Nah, selanjutnya nanti untuk pilih mata uang tujuan, dia ada pilihan di mana tadi ada 5 pilihan dan ada juga pilihan tambahan yaitu konversi ke semua mata uang. Jadi nanti akan ke konversi ke semua mata uang. Selanjutnya itu di read loan atau memilih mata uang tujuan. Nah, selanjutnya pada line 28 ini di mana kita itu membuat yaitu mata uang tujuannya dengan mula-mula 0. Nah, nanti di begin ini untuk kita mengetahui
nominal sama tadi Rp1 itu ada 15,6 USD. Nah, Rp1 juga ada di 18,5 euro. Rp1 juga ada di 0,013 rupiah. Dan Rp1 juga ada di ini banyak ya, ada di 14.476.400 rupiah, 400 Bitcoin. Nah, ini kurang lebih untuk ke konversi ke Indonesian rupiah. Jadi ini untuk mata uangnya, hasil dari mata uang persatuannya. Nah, nanti dia akan ke IDR, hasilnya ini. Nah, hasilnya yang mula awalnya ini nanti akan tertampil 2 angka di belakang koma. Hasil dari sini. Nah, lanjut ke USD juga sama. USD juga nanti ke cash mata uang awalnya tuh. Setelah itu kita akan ke nominalnya juga tadi nih. Nominalnya juga untuk yang 1 USD ini ada berapa? Ada sekitar 0,064 rupiah dikali dengan nominalnya tadi. Kita inputkan dan nanti ada hasilnya. Sama juga untuk yang satu ini yang sama juga untuk 0,09 untuk rupiah, sama juga untuk Bitcoin ini. Nah, nanti hasilnya dari satu ya sini ke berapa, nanti dia kesimpan ke hasil. Jadi nanti ke USD-nya dari hasil ini dia ke awal mula-mula dan nanti akan di 2 angka di belakang koma. Masukkan 2 angka di belakang koma. Ini juga sama kok. Kalau kita konversi ke euro juga nih untuk mata uang awalnya itu juga sama tadi 1 euro kita konversi ke rupiah misalkan 0,054 rupiah dikali dengan nominal nanti itu hasilnya. 1 rupiah juga sama 0,84 dikali dengan nominal ini hasilnya. Nah, ke 1 rupiah ke 0,00073 dikali nominalnya ini hasilnya disimpan ke variabel hasil sama tadi dari 1 euro ke 1 rupiah dan ini dari 1 euro ke 1 Bitcoin. Ada 76.100 Bitcoin dikali dengan nominal yang kita inputkan nanti kesimpan variabelnya. Nah, jadi ke euro nanti hasilnya ini dengan nilai awal mula-mula dan juga nanti simpan ke nilai 2 angka di belakang koma. Sama juga kalau ke rupiah dia juga sama ke cash mata uang awalnya itu di mana kita di sini misalkan tadi 1 rupiah di mana itu kalau ke rupiah itu ada 73,15 rupiah dikali dengan nominalnya terus hasilnya. Nah, selanjutnya juga sama 1 euro ini kita 1 rupiah ini kita konversikan ke misalkan ke euro di mana itu ada 1.365,5 di euro dikali dengan nominal. Nah, nanti itu hasilnya sama. Jadi sama saja ini untuk konversi ke mata uangnya. Ini nominal-nominal atau nilai-nilai ini bisa kita cari di internet karena ini merupakan hasil dari nilai mata uangnya itu untuk bagi persatuannya. Nah, ini sama untuk hasilnya juga ke Bitcoin juga sama. Langsung kalau ke di mana ada juga kalau dia tidak terpenuhi di ELF ini maka ke Begin ada cash mata uang awal dulu tadi kita sama mata uang awal ini kalau di cash pertama itu kan untuk ke rupiah. Nah, ini kurang lebih sama tadi untuk nominalnya. Ini juga sama untuk kita menentukan mata uang awalnya satuannya. Nah, ini jangan lupa nanti ke hasil konversinya, di mana hasil konversinya ini hasil yang ini tadi bagi dengan 0 dengan 2 di belakang koma. Nah, sama ya. Jadi untuk yang bagian cash yang untuk rupiah ini juga sama, 1 rupiahnya ada 0,064 USD, ada juga 0,054 itu euro, ada juga 73,15 rupiah dan ada juga 0,00067 Bitcoin. Nah, ini juga sama kita lihat untuk hasilnya ini di internet. Nah, dan dikalikan dengan ini. Nah, ini karena di internet biasanya ada yang satuan dari seluruh nilainya ini. Nah, selanjutnya itu sama tadi ke mata uang
kedua yaitu mata uang USD, ini di cash 2. Sama juga seperti tadi, kita memakai yaitu nilai dari yang 1 USD ke rupiah itu 15,6 rupiah. Terus selanjutnya itu 1 USD ke 0,84 rupiah. Nah, ini juga sama untuk 1 USD ke 1144,4 rupiah. Nah, ini sama untuk konversinya. Nah, langsung saja kita run, coba kita run. Nah, kita run, misalkan kita pilih mata uangnya, misalkan kita pilih ke 4. Nah, di 4 ini kita masukkan nominalnya misalkan 24.000. 24.000 rupiah. Nah, misalkan kita pilih ke Indonesia. Nah, dia terkonversi yaitu 312 Indonesian atau rupiah. Nah, misalkan contoh kita tampilin lagi, misalkan dari USD sekitar 12.000 USD. Misalkan kita pilih mata uang tujuannya ke euro misalkan. Nah, dia akan terkonversi sebanyak 10.000, 80.000 euro. Nah, lanjut misalkan kita mau konversi ke semua mata uang. Di mana untuk konversi ke semua mata uang itu misalkan kita run dulu. Misalkan kita ke pilihan ke 5 Bitcoin dan kita masukkan misalkan 5.000 Bitcoin, di mana kita konversi ke semua mata uang. Nah, dia akan tertampil seperti ini. Jadi dia akan tertampil, ini hasilnya dari ke semua mata uang, dan ini pilihan karena kita memilih ke konversi ke semua mata uang. Nah, selanjutnya juga sama, misalkan kita pilih yaitu nomor 6, tapi kita konversikan misalkan 10. Nah, kita konversi misalkan pertama. Nah, dia hasil konversinya 0 karena apa? Karena di pilihan mata uang awal tidak ada terkonversi. Nah, tapi kita mau ke tujuan, jadi dia tidak akan tertampil dan dia akan tertampil cuma 0,00 saja. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai codingan saya Pascal, kode blocks, dan juga codingan pada VS Code dan flowchart mengenai lampiran soal nomor 2 tentang konversi mata uang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.